Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Aprilianti dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang cukup menarik. Tidak lupa menambah wawasan dan gak kalah penting yaitu pada buku ini membantu kita untuk meningkatkan keimanan sebagai seorang muslim. Judul bukunya adalah Self-Healing with Quran. Pada buku ini membahas tentang kegalauan yang dialami oleh para muslim. Pada buku ini ada 6 bab dan setiap bab berisi bagian-bagian yang isinya berhubungan banget sama masalah para muslim. Menariknya, pada buku ini, setiap masalah yang dialami para muslim akan selalu dikaitkan dengan kisah-kisah inspiratif dari kisah Nabi dan Rasul, sahabat, serta keluarganya. Setiap akhir dari bagian buku ini, kita akan melihat kalimat motivasi yang menurut saya pribadi sangat menyentuh. Tidak lupa, pada buku ini, setiap peristiwa dan motivasi akan selalu disandingkan dengan ayat suci Al-Quran yang Masya Allah membuat hati tertegun. Karena membuat saya sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada pada sisi kita. Dan setiap permasalahan yang kita alami sudah dijawab di dalam ayat suci Al-Quran. Salah satu motivasi yang ada pada buku ini yang paling saya suka ialah saat layar kehidupan terkembang, kau akan mendapati dirimu hidup dalam kesusahan. Lalu esoknya muncul kebahagiaan. Selalunya akan seperti itu. Ibarat roda yang berputar, tawa dan sedih akan terus mengitari. Tugas kita hanyalah menjalankan peran dengan lebih baik tanpa terbawa emosi. Bagus banget kan? Jadi, self-healing with Quran ini membahas setiap kegalauan yang kita alami. Dan kalau bingung harus cerita ke siapa, tidak punya tempat curhat, bingung harus bagaimana, maka jawabannya ada pada buku ini. Beberapa contoh permasalahan yang dibahas pada buku ini adalah masalah rezeki, jodoh, putus asa, beban hidup, ngerasa gak punya siapa-siapa. Dalam buku ini membahas segala kesedihan dan kegalauan para muslim. Contoh kalau kita lagi ngerasa hidup nih capek banget, terus kok cobaan yang datang ke aku nih banyak banget, ngerasa gak sanggup buat mengatasi masalahnya. Buku ini akan membahas setiap kegalauan kita dan memberikan motivasi serta dikaitkan dengan cerita para nabi dan rasul ketika beliau tertimpa musibah ataupun beban yang sedang ditanggungnya. Tidak lupa juga kita akan diberikan jawaban langsung dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala kegelisahan dan kegalauan dalam firman-Nya. Jadi dari setiap bagian-bagian yang ada pada buku ini sangat membantu diri saya pada saat gelisah, galau, sedih. Menariknya lagi, pada buku ini membuat kita untuk lebih dekat dengan Allah dan kitab sucinya. Wawasan yang bermanfaat, serta tentang sejarah Islam. Dan juga, pada buku ini, kalimat per kalimat yang digunakan menggunakan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh para kalangan remaja, sembari ditimpali dengan candaan dan masalah yang berhubungan erat sama Gen Z. Jadi membuat para pembaca khususnya remaja tertarik buat baca. Tanpa terkecuali saya juga tertarik banget sama buku ini. Buku ini juga bisa digunakan sebagai pengingat kita untuk terus dekat kepada Sang Pencipta dikala iman lagi turun banget. Nah, keunggulan buku ini memang isinya gak bikin bosan buat dibaca. Ditambah dengan candaan yang Gen Z banget. Sama setiap kegalauan akan dikaitkan dengan kisah para rasul dan sahabatnya. Ditambah dengan ayat suci Al-Quran yang berhubungan banget sama kegalauan yang dialami. Serta tidak lupa juga dengan kalimat motivasi di akhir bagian pada buku ini. Tapi ada beberapa kata yang ada pada buku ini
mau ngalami kesalahan penulisan. Enggak semua, tapi ada beberapa. Terlihat sepele, tapi menurut saya ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar bagi sang penulis. Karena menurut pribadi saya sendiri, masalah kesalahan penulisan itu sangat mengganggu ketika sedang membaca bukunya. Mengganggu kenikmatan dan kesyahduan saat membaca kalimat per kalimatnya. Jadi, saran saya harus dicek lebih teliti lagi sebelum dijual belikan pada halayak umum. Cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.